Selamat siang para sahabat semua. Di kesempatan kali ini saya akan videokan motor PK ZR yang seperti ini. Mana keluhan dari motor ini tuh mengalami suaranya itu kasar dan suaranya itu campur baur. Maksudnya ada suara krecek seperti itu, ada suara klotok-klotok dan suaranya itu pokoknya berisik banget. Dan tadi sudah kita bedah bagian blok burungnya. Di bagian cylinder head dan bagian blok burung sudah kita bedah. Ini tinggal kita bedah bagian blok kanan kiri dan bagian kerangka tengah atau blok mesin tengah. Nanti kita videokan ini, kita cek dulu di bagian cylinder head dan bagian blok burung. Nah, seperti ini penampakan bagian blok burung dan bagian cylinder head. Ini sudah saya kumpulkan. Ini bagian cylinder headnya. Ini sudah kita cek tadi. Kotor sekali. Motor ini tadi datang ke sini itu suaranya kasar. Terus kita tap oli. Itu kita cek itu ternyata olinya tidak ada sama sekali. Terus kita kasih oli bekas dulu, maksudnya kita masukin oli, terus kita hidupkan motornya. Itu tetap suaranya itu tetap kasar. Jadi tidak ada perubahan, maksudnya tetap suara klotok-klotok dan gemericiknya itu tetap ada. Terus ini kita bongkar langsung. Ternyata di bagian cylinder head itu juga mengalami keausan di bagian ini, terutama noken as dan bagian templar itu mengalami aus seperti ini. Ini kan tergerus bagian sini. Terus di bagian sisi atasnya itu juga tergerus. Berkurangnya itu sekitar 1 milinan ada itu dari bawaan motor, maksudnya dari ukuran aslinya. Terus di bagian templar ini juga mengalami aus karena suaranya itu tadi komplikasi, jadi suaranya itu komplit kasarnya itu, maksudnya suara gembledoknya juga ada. Nah ini tergerus, bagian templar juga tergerus. Terus bagian piston ini kan habis dimasukin oli, terus mesin kita hidupkan, itu ternyata motor ini mengalami ngebul yang sangat luar biasa. Jadi mungkin sebelum kita bongkar ini kan suaranya itu kasar, oli habis, itu kemungkinan sebelum kita bongkar ini motor mengalami ngebul, terus oli berkurang, terus sampai habis, sampai posisi motor di bawah sini itu sudah suaranya kasar sekali. Dilihat dari goresan yang ada di bagian piston itu, saya cek tadi itu ternyata bagian stang pistonnya itu juga mengalami oblak. Jadi stang piston, noken as sama templar, terus laker bandul atau bearing bandul juga kemungkinan mengalami oblak atau aus juga. Jadi keluhan di bagian motor ini tuh ibaratnya itu hampir semua kena atau aus di bagian penggeraknya itu, mulai dari noken as, templar, piston, ring piston sama stang piston, berikut sama bearing bandul. Dan ini kita lagi proses bongkar di bagian mesinnya, karena di bagian blok burung dan bagian silinder sudah kita bongkar. Kita cek ada kerusakan di bagian noken as, templar sama pistonnya. Otomatis tinggal di bagian bawah. Sekarang kita video dulu di bagian bawahnya. Ini kita lagi proses bongkar. Nah seperti itu penampakannya. Ini sudah kita bongkar bagian magnetnya, kita lepas. Terus kita cek juga bagian rumah buat repeller di bagian starter atau double starter. Biasanya ini mengalami kendor kalau suaranya itu mengalami gledok seperti itu. Oh ternyata aman, bagian sini aman, karena saya sempat curiga di bagian sini apa kendor. Soalnya sering saya mengalami suara yang seperti ini itu dihasilkan ternyata dari bagian sini, suaranya itu klotok seperti itu. Ini kendor, baut ketiganya ini mengalami kendor biasanya itu. Ketiga baut di bagian pelor starter ini.
karena di bagian magnet rumah apa itu gotri one way starter ini tidak kendor. Ini biasanya kendor, ini tidak, berarti kita harus turunkan mesinnya karena suara kasarnya itu apa hanya bagian pokok penggerak atau terdapat kerusakan pada bagian yang lain. Soalnya kalau belum kita bongkar belum bisa memastikan keseluruhan dari kerusakan dari motor ini. Kalau di bagian lantai keteng masih lumayan sebetulnya. Depan atap ini nanti coba kita cek apakah kendor banget atau tidak. Tapi kalau belum kendor nanti bisa kita akalin. Kita lagi melepas bagian ring di segitiga, ring bagian as persneling, ring bagian as persnelingnya. Ini bagian segitiga di bagian persnel yang berfungsi untuk mendorong truk kopling. Terus ini kondisi spoolnya. Tidak ada yang mencurigakan, walaupun terlihat seperti kosong tapi tidak ada kerusakan di bagian spool. Terus ini kita coba dulu gigi starternya ini mengalami oblak atau tidak di bagian bosnya ini, soalnya kadang ini juga mengalami oblak. Kita coba dulu, ternyata di bagian giginya masih bagus, belum mengalami oblak parah lah. Berarti kerusakan ada di bagian, kemungkinan di bagian penggerak. Yang pokok utama di bagian bearing bandul, stang piston sama noken as templar, itu yang utama, yang sudah terlihat apa itu pasti kerusakannya. Karena di bagian sini sudah selesai, ini kita apa itu nanti kita rapikan. Maksudnya kita beri wadah, terus kita bedah bagian blok koplingnya. Ini kita bedah dulu bagian koplingnya. Setelah itu nanti kita cek satu persatu. Setelah kita lepasin semuanya ini. Ini ternyata di bagian rumah gotri atau pelor kopling ganda juga mengalami hancur seperti ini. Sudah pecah semua rumah gotrinya itu di bagian pelor kopling ganda atau bagian mangkok ganda. Tepatnya di bagian ini mengalami hancur. Jadi gotri otomatisnya ini mengalami hancur. Nanti kita ganti saja. Terus lanjut kita lepasin dulu bagian yang lain.
Nah, ini mesin sudah kita turunkan. Sekarang kita lepasin dulu bagian giginya itu, terus nanti kita bedah bagian blok mesinnya. Soalnya bagian stang piston dan bagian bearing badulnya juga mengalami aus atau rewel. Stangnya mengalami oblak, stang pistonnya, terus bearing bandulnya pasti mengalami gregel atau istilahnya itu putarannya itu kurang stabil. Biasanya itu grek seperti itu kalau mengalami oli habis atau kehabisan oli. Itu biasanya bagian laker bandul itu mengalami gregel ketika motor sudah mengalami kehabisan oli atau olinya itu sampai kering istilahnya. Ini kita bedah dulu. Nah, inilah kondisi mesinnya. Ini di bagian apa ini? Bearing bandul. Terus di bagian stang piston ini mengalami oblak. Bagian stang piston ini mengalami oblak. Terus di bagian bearing bandulnya ini agak gregel atau istilahnya itu diputar itu grek seperti itu. Karena suaranya ini campur-campur. Jadi oblak ke atas ke bawah. Bunyinya cetuk seperti ini kalau ditekan ke atas bawah. Kalau ke samping kanan dan kiri kan sudah biasa, tapi kalau ke atas ke bawah itu yang menyebabkan suaranya itu kasar. Jadi ditekan
maju mundur gini pun ceduk-ceduk seperti ini. Terus ini bearing bandel yang bagian lawan, ini juga mengalami gregel. Ya harus diganti sekalian. Jadi pergantiannya itu penggerak set ini istilahnya, laker bandel kanan kiri atau bearing bandel kanan kiri, terus setang piston, terus bagian piston sama apa itu noken as sama templar itu juga mengalami aus. Jadi hampir semua penggeraknya itu mengalami aus karena motor ini mengalami olinya itu habis. Jadi tak ada oli sedikit pun di bagian mesin ketika motor datang ke sini. Jadi ketika dimasukin oli itu ngebulnya parah sekali. Nah itulah tadi review dari saya mengenai proses dan cara mengecek atau mencari tahu dari suara kasar dari motor VK ZR yang seperti ini. Itu dengan cara dicek satu persatu, soalnya suaranya itu komplikasi. Jadi harus dicek lebih teliti satu persatu supaya tidak ada istilah mengulangi atau istilahnya itu ada penyakit yang belum kelar. Jadi harus dituntaskan istilahnya itu, dicek satu persatu. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.